Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode hari ini dan besok ya. Jadi rekomendasi sahamnya seperti biasanya saya akan bahas dua video untuk tanggal 28 November ini sampai dengan sesi kedua nanti terakhir ya. Dan sampai besoknya lagi tanggal 29 ya. Jadi pada saat saya bahas ini masih sesi satu break ya. Tujuannya adalah supaya setelah saya bahas, saya bisa upload di YouTube, kemudian Anda punya kesempatan untuk buy ya sebelum marketnya close. Nanti marketnya close-nya kan kurang lebih jam 4 ya, jadi masih ada kesempatan untuk nonton. Kemudian kalau misalnya masih bagus menjelang penutupan, Anda boleh buy sesuai dengan pembahasan ya. Jadi ada dua bagian, ini bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua, linknya ada di video deskripsi bawah ini. Kemudian yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau bisa nontonnya dari awal sampai akhir, jadi nggak salah paham ya seperti itu ya. Kadang-kadang kalau nonton di tengah-tengah itu ada yang terputus, jadi nanti maknanya lain ya seperti itu ya. Nanti ujung-ujungnya salah paham, takutnya seperti itu. Oke, kita mulai langsung dengan yang pertama yang saya bahas adalah untuk AMMN ya. Jadi AMMN ini memang dia luar biasa banget ya. Dia masih cukup kuat uptrendnya. Ini sebenarnya untuk AMMN ini bukan karena em, sudah naik terus saya bahas gitu ya. Karena kebanyakan itu feedback ke saya tanyanya seperti ini. Pak Sunar, kalau yang dibahas itu kok sudah naik gitu ya. Kenapa kok waktu belum naik aja dibahas gitu ya supaya kita bisa join. Sebenarnya untuk AMMN ini sudah saya bahas sebelumnya di video sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy on weakness untuk saham-saham yang uptrendnya kuat, itu saya selalu menyebutkan Biomikres di MA20-nya. Artinya ketika MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi dari bawah ke atas, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya 7.000. Jadi harusnya Anda sudah buy. Ya, pasang automatic order karena saya sudah sering kali bilang ya, kita itu nggak perlu terlalu mantau terus marketnya tiap hari atau tiap jam ya seperti itu ya, atau tiap menit ya kadang-kadang ya sampai saking mungkin ketagihan atau saking semangatnya ya dilihatin terus ya nggak perlu, sebenarnya pasang aja automatic order ya. Jadi kalau dia rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita bisa langsung buy ya seperti itu ya. Kalau dia masih di atasnya dari MA20-nya atau masih di atasnya dari low yang sebelumnya ya. Kalau ini kan dia low-nya kan sebelumnya di 6750 tanggal 23 November, kemudian besoknya dia rebound menjelang penutupannya hari esoknya lalu buat November atau besoknya lagi itu kalau dia sudah di atasnya 7.000 atau masih bertahan di atasnya 7.000 selama dia di atasnya low yang sebelumnya ya berarti kita masih nggak boleh buy, nggak ketinggalan ya. Jadi Anda beli dimanapun juga jangan takut ketinggalan, jangan takut ketinggian ya. Saya itu prinsipnya follow the trend, bukan sesat mengajarkan nanti baik ketinggian nanti nyangkut, enggak ya. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high, maka kita kalau mau tambah lagi atau average up silahkan. Karena buktinya dari awal aja di sini, ya kan ini kan dia, ini saya kasih annotate aja ya seperti itu ya. Nah, ini dari sini ya, naik ke bawah, kemudian dia turun, koreksi ya. Nah, kalau dia breakout lagi, ya kan, ini kita boleh buy lagi ya. Kalau yang sudah punya mau tambah lagi boleh, yang belum punya kalau mau buy boleh, atau yang sebelumnya sudah punya kena trading stop jual, ya kita buy back karena dia higher high. Nah, apakah nanti nyangkut Pak Sunar? Nggak ada yang tahu pasti. Yang penting Anda sudah pasang trading stopnya atau stop lossnya, ya. Karena kalau kita lihat di sini MA20-nya masih mengarah ke atas ya, ya masih bagus trennya, ya. Kadang-kadang saya sering ditanya ya, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya, di grup saya aja hari ini ada yang tanya, apakah mungkin masih bisa naik lagi ya seperti itu. Nah, sebenarnya pertanyaannya salah. Yang benar yang tanya itu eh, Anda harus tanya sendiri diri Anda sendiri ya. Apakah uptrendnya masih bagus? Ya seperti itu ya. Bukan apakah besoknya masih bisa naik atau enggaknya. Karena nggak ada yang tahu pasti. Ya, pakai indikator momentum juga. Nah, ada sih indikator momentum yang memberikan kira-kira ini sudah golden cross ya, boleh buy ya. Tapi kan nggak pasti ya, nggak ada yang pasti. Yang pasti adalah apakah trennya masih valid. Ya, secara gampangnya aja MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Ya berarti kan masih bagus. Kalau misalnya ketinggalan, kita buy on weakness di MA20-nya. Kalau dia dipotong dari atas ke bawah, memotong lagi ke atas, selama MA20-nya mengarah ke atas ya. Catatannya selama mengarah ke atas kita boleh buy. Tapi kalau mengarah ke bawah, ya MA20-nya misalnya ya, saya nggak berangkat jelek. Tapi dia memotong ke atas, tapi MA20-nya kan arahnya ke bawah. Jadi masih resiko. Yang penting arahnya ya, arahnya MA20-nya ke bawah, jangan ke bawah. Kita maunya yang ke atas. Jadi kalau dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, kita kesempatan untuk buy. Nah, kalau misalnya posisi sekarang, ini kan sudah breakout. Anda mau buy sekarang boleh atau tunggu di
buy weakness lagi di EMA 20-nya di 7.000. Artinya kalau dia turun bayar 7.000 ya, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah memotong kembali ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita berusaha boleh buy. Nah, seperti itu ya. Jadi gampang banget. Jadi ini saya kasih gambar aja, saya kotakin. Memang ini buy weakness sebelumnya saya gambarkan di 5875, tapi kan nggak dikasih. Nah, kalau nggak dikasih, saya sering sebutkan bisa pakai acuan MA20-nya. Pasti suatu saat dipotong ya, seperti itu ya. Entah minggu depannya atau bulan depannya, kalau dia uptrendnya kuat ya pasti suatu saat akan dipotong. Ya. Nah, ini masih bisa naik lagi nggak Pak Sunda? Bisa. Target price berikutnya 8.000 dan 8.500. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi saya perlu ingatkan, ini memang naiknya sudah tinggi. Jadi kalau misalnya Anda takut, ya Anda buy on weakness saja atau pilih saham yang lainnya. Daripada nanti Anda beli, nanti nyalakan Pak Sunar ya. Wah, Pak Sunar itu buy high sell higher. Saya buy nyangkut tuh ya. Ya, sesat tuh Pak Sunar. Enggak, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Bukan menyalahkan marketnya. Enggak, saya nggak pernah menyalahkan marketnya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Telkom bukan karena sudah naik itu saya bahas. Enggak, saya sudah bahas sebelumnya. Ini sudah saya gambarkan juga ya kalau di garis uptrendnya dari swing low-nya di sini kan swing low sebelumnya dia higher low. Jadi ini bagus untuk Telkom ya. Saya sudah sebutkan juga sebelumnya di rekomendasi saham harian juga sudah ya. Yang sebelumnya memang saya sudah buat rekomendasi saham terus kemudian ada yang kasih komentar loh kalau bahas harusnya penutupan aja supaya nggak terlambat. Padahal saya bahasnya sesi satu ya, break ya. Nah, saya post di YouTube itu sebelum penutupan, Anda ada kesempatan untuk buy kalau masih bagus. Nah, buktinya dia masih naik lagi ini untuk Telkom ini karena dia masih bagus ya. Untuk yang belum punya kalau mau buy itu ada dua pilihan. Bisa tunggu di MA20-nya. MA20-nya sekarang kan di 3.590-an ya. Jadi 3.600 saja ya. Kurang lebih seperti itu ya. 3.600 atau 3.700-an. Intinya ya, kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau sudah berhasil rebound atau matul ya ke atas 3.600 atau 3.700 kita berusaha buy. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. High-nya hari ini sampai sesi satu break ya. 28 November itu dia di high-nya di 3790. Jadi kalau naik ke atas 3790 yang belum punya kalau mau buy silakan. Target price berikutnya 3.900, 4.000 dan 4.200. Target price itu bukan berarti take profit ya. Jadi TP target price itu bukan take profit. Kalau take profit saya lebih suka menyebutnya PT, profit taking ya. Jadi supaya membedakan aja. Jadi kalau dia naik ya kita tambah lagi average up. Naik lagi kita tambah lagi loh. Ada yang tanya, kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi, nanti nyangkut Pak Sunar. Porsinya makin banyak. Ya enggak, diatur aja sesuai dengan money manajemennya. Jadi makin ke atas average up-nya jangan makin banyak. Ya nanti kalau tiba-tiba turun ya Anda tiba-tiba posisi untungnya jadi loss ya. Jadi selama uptrendnya masih bagus, kalau dia berhasil breakout kita boleh tambah lagi. Tapi kalau gagal ya kena trade stop atau stop loss ya kita jual dulu. Saya dulu pernah disindir ya. Ngomongnya dia ngomongnya gini, "Eh, kalau hijau beli, kalau merah jualan, nanti kasih makan bandar ya," katanya gitu. Enggak ya, saya itu maunya follow the trend. Jadi saya maunya itu istilahnya bahasa Inggrisnya itu ride the bull, bukan eh, eh, istilahnya nih kalau turun-turun nanti diinjak-injak banteng ya, bearish ya, seperti itu ya. Kalau bullish kan pakai istilah banteng kan, kita maunya menaikin banteng. Kalau misalnya bearish kita beli terus, turun lagi kita beli terus ya, downtrendnya masih kuat, dia masih bearish, ya nanti ceritanya kita diinjak-injak beruang ya, gitu ya. Kita maunya menaikin bantengnya, bull ya. Jadi ini uptrendnya masih bagus, kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Ya, kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya BRPT hari ini rebound pas di area gambaran saya kotak biomimika saya sudah gambarkan di sini ya. Karena ini sebelumnya ada yang tanya ke saya BRPT ya biomimika sini. Nah, memang pagi-pagi ada yang tanya saya ya, sebelum marketnya mulai. Nah, Pak Sunar BRPT apakah masih bisa hold ya? Ya, atau sudah saatnya buy kalau salah ya gitu ya. Nah, tergantung sih. Kalau misalnya Anda sebelumnya sudah kena stop loss ya, hari ini rebound ya menjelang penutupan Anda bisa buy back ya, seperti itu ya. Nah, kadang-kadang mungkin pendapat Anda, wah katanya Pak Sunar turun bayar 950 cut loss. Ternyata hari ini rebound ya seperti itu. Iya kalau dia rebound sudah terjadi kan ngomongnya gampang. Coba kalau turun lagi, turun lagi, turun lagi. Ya. Karena sebelumnya di sini ya dia dari bawah, ya kan? Ini sebelumnya dia naik 950 ke 1050. Kemudian dia gagal bertahan di atas 950, dia turunnya bisa dalam dan turunnya ini lama ya. Dari ini sampai Agustus ini 22 Agustus 2022 ya. Kemudian dia barusan berhasil naik ini tahun depannya ya. 2023 28 Februari, tapi itu pun satu hari kalau dia Anda nggak sempat jual ya
Anda bisa tunggu lagi setengah tahun lagi sampai 1 tahun di sini ya, perusahaan dia berhasil breakout lagi. Ya, kalau sudah jadi memang sih ngomongnya gampang, langsung nyindir aja. Oh Pak Susnar bilang turun banyak 950 jual, ternyata tuh naik tuh rebound tuh. Iya sudah terjadi. Coba kalau turun lagi, Anda pasti diem-diem aja, nggak berani ngomong kan? Ya seperti itu ya. Ya, kadang-kadang memang dinamika trading seperti itu ya. Kalau kita jual, ternyata rebound naik, ya kita buy back. Menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia masih di atasnya kita buy. Jadi kunci sukses di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin. Faktor disiplin itu ada 2. Kalau kena stop loss ya kita jual dulu atau trailing stop ya. Nah yang kedua disiplinnya adalah disiplin buyback. Kalau kita nggak disiplin buyback, arahnya sudah mulai balik lagi ke atas, ya akhirnya kita loss terus. Nah kalau kita lihat di sini, ini apakah rebound mantul doang nanti turun lagi atau enggaknya? Ya kalau kita lihat ini masih di banyak MA20-nya. Jadi kalaupun Anda mau buyback, ini jangan terlalu agresif. Jadi bertahap aja. Naik ke atasnya 1050, kita tambah lagi average up ya. Gampang banget kan? Naik ke atas 1110 tambah lagi. Target price berikutnya di 1195, 1310, 1410, dan 1515. Jadi kalau sudah saya gambarkan trading range-nya, garis-garisnya, dia tinggal ikutin aja. Kalau sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 945. Ya seperti itu ya. Ya sudah terjadi, ngomongnya gampang. Coba kalau dia turun lagi, dia bisa turun lagi jauh seperti ini. Karena ini 2 kali pengalamannya ya. Gagal bertahan di atas 950, dia turunnya dalam. Ini sampai ke 740-an. Kemudian gagal lagi, dia turunnya bisa makin turun lagi 740 ya seperti itu. Nah, kalau ini gagal ya dia bisa turun lagi, bukan mendakannya jelek, enggak ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya BP. Kenapa saya bahas? Ini masih sideways ya. Tapi di sini sideways-nya kalau saya gambarkan di sini trading range-nya untuk BP dia di range-nya 103 sampai dengan ini resistennya sekitar 121. Kalau nggak salah sebelumnya ada yang tanya juga di grup saya. Ini kalau mau buy sih boleh aja, pakai stop loss-nya di 103 atau maksimum pakai acuan di low-nya di sini ya, tanggal 25 Agustus itu 101. Turun banyak itu lebih baik jual dulu semuanya. Nah, kalau mau tambah lagi average up. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada resisten minornya di sini 115. Jadi kalau naik ke atas 115 Anda tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Buy sekarang sebenarnya masih cukup bagus ya. Ya, target price-nya 121. Kalau dia naik lagi maka target price-nya kurang lebih sekitar area di sini ya. Ini 132 ya. Jadi saya pakai acuan gampang aja. Ini area swing low-nya sebelumnya kurang lebih ya. Nggak bisa pas banget ya. Kalau kita pas garisnya di ekornya low-nya nanti terlalu banyak garisnya. Bingung yang mana ya. Kurang lebih aja. Nah, seperti itu ya. Karena kita jangan sampai menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya. Ya, jadi jangan terbalik ya. Kalau naik ke atas 132 mau tambah lagi boleh. Target price berikutnya di 145. Memang di sini gagal. Tetapi saya sering ingatkan, kalau sebelumnya dia gagal, kali ini breakout, belum tentu gagal ya. Tapi belum pasti berhasil juga ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss, automatic order, sudah itu aja. Ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk brand. Untuk brand ini karena dia barusan IPO, saya belum pakai chart daily ya. Ini daily chartnya. Tapi saya lebih suka kalau misalnya uh, belum lama IPO, saya lebih suka pakai hourly karena lebih jelas kelihatan garis-garisnya. Pakai per jamnya ya. Jadi satu candle ini 1 jam, bukan 1 hari ya. Jangan salah paham ya. Karena sebelumnya ada yang tanya saya, oh Pak Sunar kok chartnya beda gitu ya. Enggak, ini per jam ya. Jadi hourly intraday ya. Nah kalau kita lihat di sini, yang mau buy on weakness, sebenarnya ini MA20-nya lagi sideways ya. Kalau mau buy sekarang, buy on weakness boleh. Atau tunggu sekalian di area ini ya, saya gambarkan ya. 5.400-an. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 5.400, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Menjelang penutupan atau besok paginya kita baru sampai. Itu yang mau buy on weakness. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Karena dia afternya masih bagus. Naiknya ke atas 6250 kita buy. Naik ke atas 6250 buy. Naik ke atas 6600 tambah lagi average up ya. Target price berikutnya di 7000. Setelah 7000 itu gampang ya. Kita pakai acuan sekitar 400 saja. Jadi 6.200, kemudian 400 rupiah, 6.600, kemudian 7.000 ya. Kadang-kadang memang keacuan setiap kelipatan aja untuk support resistennya lumayan rapi ya. Kalau kita lihat di sini, ini lumayan rapi lah. Ya nggak persis banget, tapi ya lumayan lah seperti itu ya. Jadi naik ke atas 6.600 tambah lagi, naik ke atas 7.000 tambah lagi. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Ya. Jadi Anda boleh buy on weakness, tunggu di 5.800 itu paling cepat, atau 5.400 ya. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas ya. Ini saya ingatkan lagi, ini hourly ya, intraday ya, bukan daily ya. Ini keliru ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya sebentar, ini agak agak lemot ya koneksinya. Untuk saham cuan ya. Untuk saham cuan ini juga sama. Kalau kita lihat ini uptrendnya masih cukup kuat ya.
Dia kalau naik breakout ya, dia masih bisa breakout lagi. Ini sebelumnya sudah saya gambarkan. Buy on weakness di 830 kan nggak dikasih-kasih. Jadi buy on breakout ya seperti ini ya. Koreksi, kemudian dia nggak sampai ke 830 ya. Kalau dia naik lagi breakout higher ya kita buy. Ya buktinya dia masih bisa naik lagi ya. Nah ini kan terakhir dia kan breakout dari 7.200 ya. Nah setelah 7.200 target price-nya di mana? Anda bisa menggunakan Fibonacci extension atau pakai gampang aja, ini kurang lebih kita lihat range ya 7.200 6.300 kemudian 5.600 6.300 ya. Ini kalau kurang lebih kalau kita ambil itu kurang lebih sekitar 700-an ya seperti itu ya. Jadi saya ambil supaya gampangnya aja sekitar mungkin sekitar 600-an aja ya. Berarti 7.200 berikutnya lagi 7.800 ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi saya ambil acuan Rp600 ya, berarti sekitar 8.400 ya seperti itu. Itu target price berikutnya. Jadi setiap kelipatan Rp600 aja untuk target price-nya ya, kurang lebih seperti itu. Kalau naik mungkin setiap kelipatan Rp100 Anda boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Yang mau buy on weakness yang agak ke bawah tapi yang dekat banget itu di 6375 ya atau 5675 terserah yang mana ya. Ada 3 area, 6375, 5675 atau 4830. Tapi kalau turun di bawah 4830 jangan buy on weakness ya. Karena kalau turun di bawah 4830 ini uptrend-nya sudah selesai. Dia bisa aja balik lagi ke bawah. Bisa ke sekitar area ini kalau kita lihat kan sebelumnya hanya di 440 ya. Turun lagi dia bisa sampai ke 2000-an ya, 2320 di sebelumnya. Ya kalau naik sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Loh Pak Sunar tunggu aja di sini nanti kan juga naik lagi. Ya kan sudah terjadi. Coba kalau belum terjadi, kalau turun lagi, ya pasti Anda diam aja nggak berani ngomong. Karena kalau turun terus Anda beli, Anda sharekan ke kemana-mana, nanti Anda dikata-katain, oh saham yang lagi downtrend kok dibeli. Ya itulah akibatnya ya, nggak follow the trend. Yang benar kan follow the trend ya seperti itu ya. Nah itu seperti itu beritanya ya. Kurang lebih cukup lah ini sudah satu bagian 6 saham nanti berlanjut ke bagian kedua. Jangan lupa untuk um, subscribe dan like ya. Yang belum subscribe kemudian nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Seperti biasanya izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.